Ya, assalamualaikum semuanya. Selamat malam. Waalaikumsalam. Hmm. Malam, Pak. Salam sejahtera buat semuanya. Oke. Untuk malam ini dengan Pak Cahyo sudah ada jadwalnya jam berapa? Seperti biasa jam 8. Halo? Pak, sama seperti biasa, Pak. Oh, jam 8 ya. Iya, Pak. Kalau Habis jam Pak Durman. begitu ya, oke deh. Ya. Kalau kayak gitu kemungkinan kedepannya sih saya milih di jam 7 ini atau bisa jadi di setelah Bu Fitri hari Senin ya, antara dua itulah. Kalau nggak habis Bu Fitri, jam 7 sore. Jam 7 sore kayak gini lah. Kita untuk kedepannya gitu ya. Karena kalau habis Pak Cahyo, saya kadang kurang tahu beliau selesainya sampai jam berapa gitu. Jadi agak kadang kalau lagi bersemangat bisa panjang kadang-kadang gitu ya. Pak Cahyo biasanya motivator yang ulung gitu. Kalau semua lagi motivasinya bisa panjang dan itu bagus gitu. Sering dikasih ini kan sama pengalaman-pengalaman beliau di lapangan kadang seperti itu kan ya. Oke, untuk hari ini kita masih membahas apa mengenai prekualifikasi BPS gitu ya, masih membahas itu dan kita bahas untuk AWS gitu ya. Oke, untuk minggu kemarin video yang saya upload di Learning sama di mana? Di YouTube ada pertanyaan sekilas. Selain yang ada di grup. Saya seneng grupnya apa ada yang tanyanya detail gitu, saya suka gitu. Jadi kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk bertanya gitu ya. Siapa tahu saya bisa jawab, tapi kalaupun saya tidak bisa jawab, nanti saya coba cari jawabannya ke kawan-kawan yang lain. Atau siapa tahu dari antara rekan-rekan semua ada yang tahu jawabannya gitu ya. Jadi saling mengisi gitu di sini. Kalau ada pertanyaan atau apa diskusi ya. Oke, kalau nggak ada, saya mulai dahulu ya dengan materi kita. Sorry ya. Ini adalah ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Untuk ini, prekualifikasi BPS. Jadi, sekilas bahwa dari slide yang sudah diberikan ini, ini berisi panduan-panduan ya, panduan-panduan mengenai apa yang ada di klausa 3 AWS. Jadi kadang-kadang di AWS itu ada yang bilang klausa, ada juga yang bilang section gitu ya. Oke, jadi kalau saya perlihatkan dahulu. Jadi ini adalah ini adalah AWS ya, AWS 2015. AWS 2015, semoga bisa kelihatan di sana. Oke, dari situ kita bisa lihat di sebelah kiri gitu ya. Ada satu general requirement, nomor 2 design namable connection, nomor 3. Nah, nomor 3 terkait dengan WPS yang terkait dengan yang kita bahas sekarang, yaitu prekualifikasi WPS gitu ya. Oke, sesuai dengan apa yang sudah dibahas kemarin di video. Sudah kita bahas di video. Kita kenalkan dengan beberapa hal yang penting di sini ya. Beberapa hal yang penting. Yaitu, pertama, kita lihat dari yang ada di sini ya. Pertama itu adalah mengenai tabel-tabelnya. Yaitu pertama, tabel 31 dan tabel 32. Oke, kalau kalian punya catatan, bisa dicatat gitu ya. Untuk tabel 31 sama tabel 32, ini adalah terkait dengan base metal sama filament metal yang dapat digunakan untuk WPS. Pre-qualified WPS gitu. Jadi WPS yang jenisnya pre-kualifikasi. Oke, jadi kalau kita lihat sekilas, ini adalah tabel
tabel 3.1 ya kalau kita lihat di AWS-nya, kita lihat di AWS-nya, tabel 3.1. Saya mohon di sini kalian perhatikan di tabel 3.1 di sebelah kiri ini ada tulisan grup ya. Tulisan grup. Di sana bisa kelihatan tulisan grupnya? Kelihatan, Pak? Ya, ada tulisan grup itu ya. Nah, setelah grup, di situ ada angka Romawi 1. Itu artinya grup 1 ya. Grup 1. Nah, grup 1 ini materialnya cukup banyak. Ya. Grup 1 biasanya material jenis material low carbon. Ini, ya. Ini jenis grup 1. Grup 1 ya. Terus berikutnya yang ke bawah, ada lagi namanya grup 2. Angka Romawi 2, grup 2 ya. Grup 2. Dan nanti ada beberapa jenis materialnya bisa dilihat di sini. Ini semuanya jenis materialnya dari material ASTM, standar American Standard Material ASTM ya. Lanjut ya. Lanjut berikutnya ini masih grup 2 banyak. Berikutnya nah ini. Berikutnya ada grup 3. Grup 3 ini. Ini grup 3 ada material API, ASTM dan sebagainya. HSLA, High Strength Low Alloys. Ini ada juga di sini. Terus dan sedikit terakhir bisa perhatikan di sini ada grup 4. Grup 4. Jadi dalam hal ini mohon diperhatikan kalau untuk AWS jenis materialnya itu ada di tabel 3.1. Mohon perhatikan ada di tabel 3.1 ya. Dan di tabel 3.1 dia ada grup 1, grup 2, grup 3 dan grup 4. Nah, ini ada 4 grup itu. Oke, sederhananya gini. Kalau semua kalian membuat contohnya kalian membuat WPS itu untuk prekualifikasi WPS dengan material ASTM A36. Contohnya seperti ini. Ini saya zoom. ASTM A36. ASTM A36 ini adalah material yang paling sering digunakan. Oke. Materialnya sering digunakan. Dan material ini itu sebentar ya. Kalau kita bikin WPS dengan material A36 ini, maka WPS yang kita bikin itu berlaku juga untuk material yang lain di grup yang sama. Jadi kalau kita bikin WPS untuk dengan bikin A36 itu berlaku juga untuk ASTM contohnya berapa nih? A524 itu berlaku juga. Grade 1 ya. Dan gitu ya. Sebentar ya. Oke. Ya. Saya share lagi. Nah, tadi adalah contohnya untuk yang grup 1, jadi itu berlaku dengan grup 1 yang lainnya. Jadi bisa berlaku seperti itu. Tapi nanti kalau kita bikin WPS dengan material grup 1, itu nanti WPS-nya nggak bisa digunakan untuk material yang grup 2. Grup 2 nggak bisa. Tetapi, nah sekarang kebalikannya. Kalau kita bikin WPS dengan material dari grup 2, contohnya saya bikin dari material ASTM A572, grade-nya grade 42 atau grade 50 gitu ya. Kita bikin ini, maka yang pasti kita bisa dibikin WPS itu berlaku juga untuk material di grup yang lain. Di grup 2 yang lain. A710 berlaku, A808 berlaku, A59 juga berlaku gitu. Itu berlaku. Dan canggihnya yang grup 2 itu dia juga berlaku juga untuk yang grup 1. Jadi yang grup 2, grup 1-nya juga ngikut. Jadi grup 2 yang grup 1-nya juga bisa dipakai juga. WPS itu juga bisa dipakai. Di grup 1 juga nih, Pak ya. Kalau grup 2, grup 1-nya juga bisa. Kurang lebih seperti itu. Nanti itu ada aturannya, bisa dilihat di apa? Di mana kemarin ya? Saya lupa. Ada aturannya, kalau nggak di klausa 3, nanti di klausa 4 kita bisa bahas detail di situ ya. Aturannya seperti itu. Oke, ini yang penting, yaitu grup
tadi kita udah ngobrol mengenai tabel 3.1 itu terkait dengan material yang mau dilas atau kita bilang namanya base metal. Bajanya, jenis bajanya yang mau kita las gitu, bajanya yang mau kita las. Oke, sekarang yang berikutnya adalah tabel 3.2. Tabel 3.2 itu adalah terkait dengan filler metal. Filler metal itu apa? Kalau di SMAW itu adalah elektrodanya. Elektrodanya ya. Oke, kita lihat di sini elektrodanya. Saya lanjutin ya. Ini tadi masih tabel 3.1 ya. 3.1. Sekarang lanjut. Masih lanjut. Nah, sekarang berikutnya adalah tabel 3.2. Oke, tabel 3.2. Nah, tabel 3.2 ini terkait dengan yang namanya filler atau logam pengisinya. Ya, kalau untuk SMAW itu elektrodanya ya. Oke. SAW juga. Nah, sekarang gini. Untuk seumpama kita menggunakan SMAW, ini SMAW ya. Ini SMAW ini. SMAW. Nah, ini untuk grup 1, maka AWS yang digunakan, elektroda yang digunakan itu adalah E60 sama E70. Ini yang digunakan untuk carbon steel. Untuk low alloy, dia pakai yang 70 sekian-sekian. Nah, ini grup 1. Grup 1 menggunakan ini semua. Jadi apakah grup 1 boleh kalau di depannya selain 60 sama 70? Boleh nggak? Kalau grup 1 pakai 6, ini kan E60 sama E70 ya. E60 sekian-sekian sama E70 sekian-sekian. Contohnya gitu, di gudang cukup banyak elektroda E80 sekian-sekian sama E90 sekian-sekian gitu kan. Apakah boleh menggunakan itu? Nggak boleh. Hah? Oke. Nah, kalau WPS-nya mau WPS prekualifikasi, WPS-nya WPS prekualifikasi, maka nggak boleh. Tapi apakah boleh? Boleh. Boleh, tetapi nanti WPS-nya bukan WPS prekualifikasi. WPS-nya jadi WPS kualifikasi. Bikin lagi semuanya dari awal. Nyari weldernya, nyari mesin las yang udah terkalibrasi, terus dan sebagainya. Nyari semuanya gitu. Nah, jadi kalau untuk pakai WPS prekualifikasi, WPS yang nggak perlu ribet dengan apa yang sudah ada di AWS sudah diberikan, maka kita kalau grupnya grup 1, maka kalau SMAW gunakan E60 sama E70 kalau dia menggunakan carbon steel. Kalau menggunakan low alloy steel pakai yang ini, E70 sekian-sekian. Pakai E70 16, E70 18, E70 17 gitu ya, boleh pakai yang ini. Terus kalau SAW, nah ini bisa dilihat di sini. Jadi intinya kalau seumpama bikin WPS dengan prekualifikasi, kita banyak lihat tabel mana yang cocok, mana yang dibolehin gitu ya. Lanjut ya. Sekarang kalau kita pakai grup 2 nih, maka ini elektroda yang diperkenankan. Kebanyakan E70 sekian ya, 70 15 sampai E70 18 dan E70 28. Kita bisa lihat ini jenis elektrodanya adalah jenis elektroda yang jenisnya adalah low hidrogen ini. Ini low hidrogen. Hidrogennya rendah ya. Nah, kalau yang ini, kalau low steel 70 15, 70 16, 70 18. Oke, dan untuk ABS kelas yang grup 3 yang gunakan ini, yang grup 4 yang digunakan yang ini. Oke, jadi grup 1, grup 2, grup 3, grup 4 itu adalah terkait dengan kekuatannya. Kalau grup 1 itu kekuatannya paling rendah, grup 2 dia kekuatan bajanya, kekuatan tariknya di sini ya, lebih tinggi. Grup 3 lebih tinggi lagi, grup 4 dia lebih tinggi lagi. Seperti itu. Kekuatannya dia lebih tinggi. Oke, dan itu kalau dia menggunakan SMAW. Kalau menggunakan SAW, gunakan yang ini. Sekarang kita lihat yang di bawahnya, ini masih tabel 3.2, tapi ini terkait dengan pengelasan GMAW atau FCAW, pengelasan semi otomatik ya, yang kemarin kita nggak sempat praktek, yang praktek Pak Chandra, dilihat di videonya gitu, masih ingat semoga semester kemarin. Terus, ya ini kalau ya GMAW SMAW, ini dia menggunakan ini filler metalnya gunakan ini. Ya, kalian bisa baca lebih detail di situ. Kalau diperlukan yang mana, pakailah yang ada di sini. Ini kalau sekali lagi menggunakan WPS prekualifikasi. Seperti itu ya. Ya, lanjut lagi. Nah, kemarin udah ngobrol tabel 31, 32. Habis itu kita juga ngobrolin sekilas mengenai low hidrogen. Oke, saya hanya di sini mencoba mengenalkan
mengenalkan apa? Mengenalkan AWS lebih detail aja untuk ngobrolin AWS. Jadi biar kenal gitu ya, biar kenal dengan AWSD 1.1 ya. Oke. Ini materinya sama dengan minggu kemarin, cuman sedikit diulang lagi karena ini terkait dengan ya kita tahu ya, ini AWS kayak gini. Ini tabel-tabel semua bentuknya. Jadi kalau kita nggak biasa mengulang-ulang, makanya kita harus ngebiasain dengan ini ya. Agak-agak susah kalau semua nggak biasa ngulang-ulang ini. Jadi nanti bisa jadi 2 atau 3 pertemuan kita ngobrolin hal ini gitu. Lanjut ya. Oke, habis itu 31. Sekarang ngobrol dengan tabel 32 sudah. 38 mengenai spesifikasi, nggak perlu saya ada ini, 3 syarat, oke. Oke, nah ini kemarin ada yang bertanya mengenai CJP sama PJP. Oke, JP itu adalah joint penetration. Oke, jadi kalau PJP itu adanya partial joint penetration. Kalau CJP adalah complete joint penetration. Jadi kalau CJP itu yang penetrasinya lengkap. Oke. Sebagai contoh ya, kita lihat di sini kalau kita menggunakan WPS prekualifikasi, oke, maka di AWS ini dia sudah memberikan jenis-jenis sambungan yang ada. Semoga bisa dilihat di sini jenis-jenis sambungannya ya. Contoh nih ada sambungan-sambungan seperti ini. Ya, ini sambungan mirip hampir di corner gitu ya, hampir di corner. Cuman di bagian disambung tapi dia disambung langsung langsung seperti ini. Ini ada jenisnya, habis itu ada panduannya. Nah, panduannya ada di sini bisa dilihat seperti itu. Oke. Saya ngelihat yang paling sering kita temui, Oke, ini sambungannya seperti ini. Oke, saya coba perbesar ya. Ini sambungannya seperti ini. Oke, ini adalah sambungan, kita bilang sambungannya butt join. Sambungan butt ya. Oke. Nah, di sini sebelum disambung, dia material base metalnya kita bentuk dulu seperti ini. Nah, bentuk ya. Nah, ini kita bilang kalau dibentuk seperti ini ada sudutnya. Sudutnya ini sudut alfa. Ini adalah bevelnya, Bevelnya dibuat dengan sudutnya alfa. Setelah itu di sini ada jaraknya ya, ada jaraknya antara dua base metal, ada jaraknya. Jaraknya adalah sebesar R. Ini jaraknya, ini R. Ini R ya, jarak antara dua base metal tadi. Terus di bagian sini ini ada, ini kita bilang bagian sini adalah bagian root ya, bagian root. Di sini ada, kita bilang namanya face-nya atau bagian wajahnya, mukanya dari bagian root. Nah, bagian root, kalau orang bilang mengenai face-nya berarti bagian sini. Ini ada jaraknya juga. Ini jaraknya F kecil nih, tulisannya F kecil seperti ini. Ya, F kecil ya. Terus base metalnya sendiri dia memiliki ketebalan huruf T besar. T1 dia ketebalannya, T1 seperti itu. Dan jenis sambungan ini adalah karena dia dari atas sampai bawah nyambung, ini jenis sambungannya adalah CJP, Complete Joint Penetration. Oke, bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Ini adalah welding joint design yang bakalan pasti akan lihat di WPS gitu. Nanti bentuknya bermacam-macam gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Contohnya kalau kita mau mengelas seperti ini, bentuknya butt joint, prosesnya adalah SMAW. Kalau prosesnya SMAW, maka kita lihat ke bawahnya. Di sini ada SMAW nih, SMAW. Dan joint yang ini, yang gambar yang atas ini, itu namanya adalah BU2. B itu singkatan dari butt. Oke, di sini ada U2 lah ya. Terus habis itu, di sini tebalnya adalah T1 tadi ya, ini tebalnya U. Nah sekarang nih, ini yang penting ya. Kalau kita mengelas dengan SMAW, yang pentingnya adalah ini nih. Tadi kita masih ingat ada R besar, oke. Ini nih R besar. Ya. R besar adalah jarak antara dua base metal tadi ya, jarak dua base metal tadi.
Nah, R besar itu adalah di sini 0 sampai 3 mm. Jadi dia boleh ada jaraknya dari 0 mm sampai 3 mm. Apakah 2 mm boleh? 2 mm boleh. 1 mm boleh? 1 mm boleh. Semuanya boleh, tapi yang penting di sini adalah nanti kalau ngelas sambungannya bagus dan berhasil sampai tembus. Karena ini kalau ngelas kan ngelasnya dari atas ya, sehingga nanti rootnya dia harus tembus sampai ke sini, tembus. Memastikan kalau dia tembus, pastikan jaraknya itu nggak terlalu lebar dan nggak terlalu sempit juga. Maka ini R, ini penting. Ini bergantung sama weldernya. Weldernya sukanya berapa? Kalau weldernya suka 1, boleh. Weldernya suka 2, boleh. Bergantung dia terbiasa menggunakan berapa. Cuman yang nggak boleh dia kalau lebih dari 3 mm itu nggak boleh. Terus lanjut berikutnya, ini face-nya. Ini face. Bagian sini ya, ini face-nya. Nah, face-nya di sini adalah 0 sampai 3 mm. 0 sampai 3 mm. Apakah dibikin runcing? Artinya face-nya itu 0 gitu. Jadi kalau dibikin runcing dia 0 ya. Nggak ada face-nya gitu. Langsung kayak runcing gitu ya. Apakah boleh? Boleh aja di situ. Boleh. 1 mili boleh, 2 mili boleh. Semua bergantung sama si weldernya, dia PD sampai berapa untuk bisa mengelas sampai tembus sini ya. Kalau kebiasaannya dia 2 mm, 2 mm. Biasanya dia runcing ya nggak apa-apa pakai yang runcing. Di sini diperbolehkan di AWS 0 sampai 3 mm. Sekarang ini adalah terkait dengan sudut derajatnya. Sudut derajat ini nih. Bukaan dari bevelnya. Kalau dia pengelasannya SMAW, bukanya adalah berapa nih? Saya lihat alfanya 60 derajat. 60 derajat. Oke, seperti itu. Ini adalah kalau pengelasannya adalah menggunakan pengelasan SMAW. SMA. Nah, ini ada toleransinya nih, atau plus 2. Oke. Ya, dia masih boleh lebih lah dari sampai plus 2. Kalau derajatnya boleh sampai 60 sampai 70. Nah, 60 derajat, ini plus 10 berarti bisa lebih dari 60. Ya, contohnya ini dibikin 65 boleh? Boleh. Sampai 70, nah sampai 70 maksimumnya. Ini ada toleransinya ini ya, toleransi. Diperbolehkan seperti itu. Terus, pengelasannya gimana untuk posisi apa saja? Di sini dibilang untuk posisi semua boleh. Baik posisi 1, kalau semua ini seperti ini, 1G, ngelasnya dari atas, boleh. 2G, ngelas secara horizontal, boleh. 3G, ngelasnya dibikin vertikal, kita ngelas dari bawah ke atas, boleh. Apakah di atas, overhead? Overhead juga boleh. Nah, ini semua posisi pengelasan boleh dilakukan untuk jenis yang seperti ini. Untuk jenis yang seperti ini diperbolehkan. Oke, dan kalau semua dia pengelasannya GMAW atau FCAW, ya ini kurang lebih sama. Dan bisa dilihat yang berbeda sedikit adalah di bagian, saya lihat sama di sini ya, sama. Ya, sama nilainya. Oke. Untuk SAW, nah SAW nanti ada ini sendiri, sedikit perbedaan. Ini bergantung dengan ketebalannya. Kalau 12 sampai 25 seperti apa, 25 sampai 38 seperti apa, ini disesuaikan dengan ketebalannya. Oke, jadi intinya bahwa kalau kita menggunakan sambungan butt seperti ini, maka kita tinggal ngikutin aja yang ada di sini. Enak ya kalau AWS sudah ada diikutin di depan duanya nih. Pakai di sini mau yang mana gitu. Nah, ini kalau sambungannya butt. Sekarang gimana kalau sambungan yang lain? Nah, ini cukup banyak di sini gambarnya. Sambungan seperti ini kayak corner. Ini sambungan corner. Corner tapi dia bentuknya kayak bevel ada di atasnya gitu ya. Boleh. Ini double V butt joint gitu, double V butt joint. Nah, ini ada mau SMAW boleh, SMAW juga boleh, ada aturannya, tinggal dipilih mau yang mana. Terus ini juga kalau dia double V tapi dia butt joint. Terus ini single bevel tapi butt joint seperti ini juga bisa ada. Jadi cukup banyak beberapa pilihan-pilihan yang ada di sini ya. Yang ada di slide itu, yang dia ada di slide ini. Contoh ini ya. Yang ada di slide ini adalah sekedar satu saja. Sekedar satu saja yang ada di situ ya.
Oke. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya? Oke, terima Bisa, kasih. Pak. Nah, oke. Terus setelah itu kita nanti ngobrolin masalah PWH. Oke. Ini tadi masalah joinnya ya, PJP sama CJP. Kan masalah PWHT, masalah interpas, masalah apa nanti kita bahas di pertemuan khusus yang lain. Saya rasa bisa diobrolin bareng sama kualifikasi. Nantilah kita bahas untuk lebih detail. Intinya di sini kalau dia menggunakan PWHT adalah kalau materialnya lebih dari 345 gitu. Kalau kurang dari 345 MPa yield strength-nya nggak harus pakai PWHT gitu. Ini kalau aturannya dari AWS. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita yang menarik-menarik. Ini adalah membuat WPS-nya. Membuat WPS dari WPS pre-kualifikasi. Oke, walaupun kemarin udah dibahas, kita bahas lagi ya. Karena cukup menarik. Kalau diulang-ulang, karena WPS ini penting sekali. Jadi, kalau di konsentrasi welding, semester 3 belajar WPS, semester 4 belajar WPS, semester 5 bikin WPS gitu. Jadi ya semuanya bikin WPS gitu. Nah makanya mulai dari awal kita bikin WPS, belajar WPS diulang-ulang gitu. Jadi ya karena kita SOP untuk pengelasan itu WPS ya, jadi ya kita harus ngelotok ya di situ harus tahu gitu. Oke, berhubung kita menggunakan WPS ini, oke. Habis itu jenis WPS-nya pre-kualifikasi. Kita centang di bagian pre-kualifikasi. Sudah? Balik lagi. Sekarang habis itu terkait dengan join design-nya. Oke. Nah, ini join design-nya. Nah, sekarang semoga masih ingat tadi. Ada tulisan BU2. Tadi jenisnya adalah B itu sambungan bat ya. U ada bevel-nya. Seperti yang tadi kita masih ingat. Dan kita lihat di sini. Oke, apakah dia double wet? Kalau double wet, ada backing. Oke, habis itu nih kita yang menarik tadi. Root opening-nya 0 sampai 3 ya. 0 sampai 3 ada di mana? Ada di tabel yang tadi kita udah bahas. Root phase-nya dimension, ini huruf F kecil tadi. 0 sampai 3. Ada tadi yang udah kita bahas. Groove angle-nya atau 60 derajat kita udah bahas. Gitu. Pakai backgoughing. Oke. Kita centang di sini. Oke, terus di sini. Base metalnya di sini pakai A572 grade 50. A572 grade 50. Ini kita lihat A572 grade 50 ini ada di grup mana ya. Oke. Contohnya seperti ini. Kita lihat aja nih, kita lihat. Kita lihat di mana ya? Di sini. Di sini. A572. A572 contohnya. Nah, ini nih. Udah ketemu nih. A572 nih ya. A572 grade 50. Oke, berarti dia termasuk grupnya grup 2 ya. Grup 2. Oke. Ya dengan ini ini adalah kekuatannya 345 MPa. Nah, ini MPa. 345 MPa. 572. Nah, berarti dia termasuk grup 2. Oke. Ya, jadi base metalnya termasuk grup 2 ya. Oke. Tipe atau grade-nya grade 50. Oke. Groove-nya 3 mm dan sebagainya. Oke, kita udah bahas. Selanjutnya di sini filler metal atau elektroda yang mau kita gunakan. Standarnya AWS itu kalau elektrodanya SMAW itu adalah A5.1. Kita lihat di mana? Kita lihat lagi. Ini tadi. Ini diulang-ulang ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini nih. A5.1 nih, sini. Ini standarnya punyanya AWS untuk elektroda SMAW. Oke, dan dia menggunakan grup berapa? Grup 2 ya? Ini grup 2 ya? Grup 2. Nah, ini bisa dipilih salah satu mau pakai yang mana. Nah, kebetulan di sini dia menggunakan E7018. Oke. E7018. Di sini ini buatannya Oka. Oke, ini buatannya ESAP dengan merek Oka. ESAP ini adalah pembuatnya. Kalau motor itu kayak Yamaha. Yamaha itu pembuatnya. Terus mereknya adalah Mio gitu.
ada Mio, ada apa lagi sih? Ya gitulah. Atau kalau Honda gitu, Honda ada Scoopy, ada Vario, ada NMAX. Nah itu adalah, kalau Honda itu adalah ini trade name-nya. Nah ini adalah mereknya. Nah di sini mereknya harus dicantumin ya. Kalau mau failer meter, kemudian ini buat ESAP, nih mereknya dari buatannya ESAP, mereknya Oka sekian gitu ya. Ini harus dicantumin. Oke, contohnya. Lanjut berikutnya. Oke. Nanti kita akan ngebahas preheat sama interpass. Kita kemarin udah sedikit dibahas di video kemarin. Cuman nanti kita akan bahas lagi lebih detail di section 4 yang terkait dengan WPS kualifikasi. Kita akan bahas lagi di sini. Oke. Kita lanjutkan ke sebelumnya. Oke, ini adalah terkait dengan join, desain, sampai preheat. Di situ ya. Lanjut. Ini kemarin sudah dibahas, cuman kita bahas lagi biar lebih apa ya, diulang-ulang ya, namanya WPS, kita ulang-ulang biar lebih melotok gitu kalau bahasa Jawanya. Kalau kayak makan rambutan, rambutannya itu yang ngelupas gitu, ngelupas. Oke, di sini ini posisinya, contohnya dia kebetulan dia menggunakan posisi 3G, vertikalnya up gitu, berarti dia dari bawah ke atas. Gitu. Terus habis itu elektrodanya dengan polarisasinya DC EP. DC elektrodanya disumbungkan dengan kutub positif DCP. Lanjut, habis itu tekniknya string and weaving ya. Nanti teknik yang digunakan oleh si weldernya. Ini teknik untuk mengelas. Oke. Dan nah ini adalah yang tadi terkait dengan join detailnya seperti ini. Oke, terus welding prosedurnya. Nah, ini dapat dari mana? Ini biasanya didapat dari yang ada di ini apa kalau kalian ada perhatikan, kalau semua kalian beli elektroda atau filler metal gitu ya, nanti di situ aja ada anjurannya. Jadi anjurannya kalau semua dia menggunakan DCAP, nanti anjurannya dia menggunakan berapa ampernya. Nah, itu ngambil yang ada di kotak bungkusnya, bungkus dari si elektrodanya. Nah, dicantumilah di sini. Karena ini kita WPS prekualifikasi ya, karena kita tidak ngelas gitu ya, kita pakai yang ada di anjuran yang ada di kotaknya. Kita pakai seperti apa, voltasenya berapa, nah tuliskan semuanya di sini. Travel speed-nya biasanya sih kalau SMAW normalnya dari 10 sampai 16 cm per menit. Jadi dalam 1 menit hasil las-lasan yang didapat antara 10 cm sampai 16 cm. Nggak terlalu cepat dan nggak terlalu lambat gitu ya. Dapatnya seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ada Pak, mau nanya Pak. Nah, silakan. Silakan. Jadi tadi di table 3.1 Pak ya, itu mengenai base metal, kan tadi Bapak jelasin ada 4 grup. Ya. Jadi di grup 1 itu WPS-nya bisa dipakai untuk grup 1 namun tidak bisa dipakai di grup 2 gitu Pak ya. Iya. Sementara kalau kita membuat WPS di grup 2 bisa dipakai untuk di grup 1 gitu Pak ya. Iya. Nah, bagaimana dengan yang di grup 3 dan 4? Apakah di grup 3 itu bisa mengcover grup 2 dan 1? Begitu juga dengan bagaimana Pak? Oke, tidak selamanya bisa di grup 1. Saya lebih kita lihat dulu ya. Ada di aturannya. Sebentar ya, saya lihatkan dulu biar nyaman. Sebentar ya.
Mhm. Nah ini. Oke, tabel 4.8 ya nih kalau bisa dilihat. Jadi ini sebenarnya pertanyaan ini terkait nanti di section 4 sih ya, di section 4 atau di WPS kualifikasi. Cuman ya ini bisa kelihatan kalau di sana. Sebentar ya, saya belum share screen. Share screen dulu. Oke, nah bisa dilihat di sana? Oke, nah ya ini bisa dilihat di tabel 4.8. Ini BPS ya AWS 2011 ya. Saya belum lihat dia. Ini coba sih. Oke, inilah intinya. Kalau PQR-nya oke, dia grup 1 sama grup 1 dia bisa dipakai untuk grup 1 yang lain. Kalau grup 2 bisa digunakan grup 1 dengan grup 1, grup 2 dengan grup 1, atau grup 2 dengan grup 2. Bisa seperti itu. Sekarang kalau grup 3 disambung dengan grup 1. Grup 3 dengan grup 1 ya dia bisanya ya grup 3 dengan grup 1. Apakah grup 3 dengan grup 2 bisa? Dalam hal ini nggak direkomendasikan. Harus kualifikasi ulang. Kalau grup 3 dengan grup 2, ya grup 3 dengan grup 2. Gitu. Sekarang gini, kalau semua grup 3 dengan grup 3, atau grup 4 dengan grup 4, maka di sini yang ditinjau adalah dia harus spesifikasi materialnya sama, terus di sini adalah yield strength-nya. Di sini kurang lebih sama lah, kurang lebih sama. Harus ditinjau lagi di sini. Harus mempunyai kekuatan yield strength yang sama. Kekuatan yield strength yang sama. Jadi harus ditinjau lagi lebih detail seperti itu. Dan sebagainya. Jadi intinya ini insya Allah kita akan bahas di grup 4. Cuman intinya bahwa lebih enaknya di grup 1 sama grup 2. Tapi kalau grup 3, grup 4, nanti ada aturannya yang lebih. Ya. Seperti itu. Itu tadi pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Nanti kalau di ASME agak sedikit beda lagi ya. Jadi bergantung dengan standar yang mau dipakai di mana. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Bagus tuh pertanyaannya. Ingin bertanya, Pak? Silakan. Di tabel 3.4 tadi kan ada toleransi untuk road gap. Dia ada as detail dan as fit up. Perbedaannya apa ya, Pak? As detail. Waduh, pertanyaannya detail sekali ya. Oke, kita lihat ya. Oke, kalau di tadi 3.4 ya, kalau di sini kalau di ini AWS 2015 ya, kalau tadi yang ditanya oleh Mas Supadi itu adalah tabel 3.4 ya. Kalau di AWS 2015 ini namanya sudah berubah dia jadi di ini ya maksudnya ya. Figur 3.3. Oke. Figur 3.3. Jadi dia berubah dari 3.4 ke figur 3.3. Kalau semua di yang baru sekarang. Di 2015. Di 2020 saya belum ngecek ya. 2020 saya belum ngecek. Oke, sebagai contoh yang mana tadi ya? 136 saya ngecek. 136. Oke, nah ini. Ini ada as fit up sama as detail. Oke, ini ya. As detail. Oke. Jadi ini namanya toleransi. Toleransi, oke. Jadi maksudnya ini ya. Ini ada semua kita ngobrolin masalah R-nya, root gap-nya bagian ini. Ya 0 sampai 3. Oke, 0 sampai 3 ya. Berarti 0 ini dia boleh lebih sampai plus 2. Jadi bisa sampai plus 2 gitu. Ya. Terus yang tiganya nggak boleh dia plus minus 0. Jadi 3 ini angka yang nggak boleh diotak-atik gitu ya. Karena di sini sudah minus 0 gitu. Yang 0 ini, yang 0 di sini, ini pasangannya dengan yang ini. Oke. Yang angka 3 ini pasangannya dengan yang minus 0 gitu ya.
Jadi ini dengan ini, 3 dengan minus 0 gitu ya. Bacanya seperti itu ya. Oke, nah sekarang ini as detail. As detailnya jadi dia boleh dari 0 sampai 2, oke, dan ini Pak, boleh maaf, juga Pak. Ini kayaknya sampai belum 3. share screen, Pak. Oh, sorry. Maaf. Kita Saya nggak udah bisa. ngobrol panjang ya, maaf ya. Oke, sorry. Nah, nih, sorry. Ya, maaf. Oke, ini adalah yang tadi terkait dengan Mas Supadi ya. Tadi ini. Oke, ini adalah gambarnya contohnya tadi. Terus di sini terkait dengan toleransi ya, toleransi. Oke, ini tadi ya masalah di R. R ini root gap-nya. Root gap-nya ini. Oke, contohnya nih R-nya adalah 0 sampai 3 ya. 0 sampai 3. Oke. Nah, 0 ini terkait dengan yang di sini. Plus 2. Jadi 0 itu boleh sampai plus 2. Oke, terus yang ini 3 itu terkait dengan minus 0. Jadi dia maksimumnya ya 3 gitu. Nggak boleh ditambah-tambahin lagi gitu. Nggak boleh tambah-tambahin lagi. Oke. Nah, semua pas lagi fit-up, oke, jadi kita pas lagi fit-up ini 0 ini boleh sampai maksimalnya sampai plus 2. Nah, terus minus 3, nah minus 3 itu artinya 3 ini boleh dia sampai minus 3 sampai 3 minus 3 berapa? 0 ya? 0. Oke, boleh Kalau- boleh 3, boleh juga 3 kurangi 1 boleh, 3 kurangi 2 boleh, 3 kurangi 3 juga boleh. Jadi intinya dia dibolehin aja rootnya itu mau fit up-nya gitu. Mau 0 sampai 3 juga boleh. Maksimumnya itu diperbolehin pada saat fit up. Ada fit up seperti itu. Secara ini ya, kalau ini di apa di AWS prekualifikasi seperti itu. Oke, kalau semua ini juga semua kalau ini bikin derajatnya nih, angle-nya semua 60 derajat gitu ya. Pas lagi S detailnya dia boleh dari 60 sampai plus 10, berarti 60 sampai 70 boleh. Ya, Minus 0-nya itu artinya ya minimumnya 60, nggak boleh kurang dari 60 gitu. Nggak boleh kurang dari 60. Nah, kalau pada saat fit up ini dibolehin nih 60, dia dibolehin sampai melebihi 10 derajat. Jadi 60 tambah 10 derajat berapa? 70 derajat. Sampai 70 derajat boleh. 70. Terus untuk minimumnya 60 dikurangi 5 derajat. Jadi sampai berapa? 55. Nah, 55 boleh pada saat fit up. Pada saat fit up, walaupun di detailnya bilangnya 60 derajat. Ya. Tapi pada saat persiapan, karena persiapan kan susah ya untuk bikin ya. 55 dia masih dibolehin. Nah, terus nanti gimana ya, nanti weldernya yang biasanya nge-adjust untuk ini. Kalau wah ini kurang kenapa? Nah, ini pas ada fit up dibikin sampai 55 derajat masih diperbolehkan gitu ya di sini secara aturan. Nanti kalau semua gimana nanti tinggal si weldernya yang ngesesuaiin untuk derajatnya. Kalau SMAW sih seperti itu biasanya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Saya, oke. Ada pertanyaan lain? Silakan. Pak, ada Pak. Silakan. Tadi kan kita bahas CJP kan Pak. Yang PJP itu bagaimana Pak? Oke, PJP ya. Oke, kita lihat. PJP. Ya. Nih, kita... saya belum share screen ya. Sorry. Kelupaan. Oke. Ya. Oke, kalau tadi di AWS ini 3.3 figurnya. Nah, kalau PJP, parsial ini adalah figur 3.2. Oke, sebagai contoh. Ya, ini. Ya, ini kurang lebih sama sih bacanya dengan yang tadi ya. Atau biar sama ya. Bentar ya, biar sama dengan yang tadi. Tadi itu mana yang mirip-mirip ya? Bentar ya.
Nah, ini. Biar sama dengan yang tadi ya. Ini contohnya adalah PJP. Intinya apa bedanya PJP sama CJP? Intinya kalau PJP parsial, jadi yang nilas sebagian dan dia nggak sampai tembus ke bawah gitu ya, nggak sampai tembus ke bawah. Seperti ini ya. Ini bagian atasnya aja gitu ya. Beda kalau yang tadi yang sebelumnya dia sampai tembus ke bawah seperti ini. Bacanya sama, bacanya gimana? Bacanya kurang lebih sama. Kalau bentuknya seperti ini, berhubung dia PJP biasanya R-nya, root gap-nya biasanya dia nyambung. Maka di sini kita normalnya sering lihat kalau di bagian parsial itu, joint penetration, R-nya itu biasanya 0. R-nya 0 gitu ya. Seperti itu. Beda dengan yang tadi, complete joint penetration, R-nya ada boleh berjalak. Kalau di sini biasanya 0 gitu. Tapi cara bacanya sama dengan yang tadi ya. Nah, ini juga sama nih, kita lihat. Ini yang double V. Atas dan ada bawah. Cuman di sini di les dengan nggak nyambung ya, nggak nyambung, nggak utuh semuanya. Di bagian bawah di las, bagian atas di las seperti itu. Nah kita lihat yang menarik di sini R-nya dia R-nya 0. Iya. Biasa seringnya seperti itu. Kalau di PJP R-nya seringnya 0. Ya kita lihat ya, banyak kan R-nya 0, R-nya 0 gitu ya. Ya, tapi cara bacanya sama. Cara bacanya sama dengan yang tadi. Bisa dipahami di sini? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, terima kasih. Ya. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Ada pertanyaan kah? Sebelum nanti habis ini ke Pak Cahyo. Pak Cahyo jam 8 ya? Jam 8, Pak. Jam 8 ya? Oke. Saya cukupkan sampai di sini. Takutnya nanti kalian belum siap-siap untuk ke kelas berikutnya. Kalau ada pertanyaan nanti di grup saja ya. Untuk ini. Feel free untuk menanya apa saja selama terkait welding. Insya Allah nanti saya coba cari jawabannya. Nggak harus terkait dengan kode juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi jangan tanya-tanya, Pak, kalau di PT ini gajinya berapa gitu, nah, kayak gitu saya kurang tahu ya. Tapi kalau semua terkait tanya BPS, tanya bikin mengenai inspeksi NDT atau apa gitu boleh, apapun gitu kita bahas, boleh saja di sana. Kita feel free, walaupun nggak harus terkait dengan kode. Cuman saya harapkan pertanyaannya terkait dengan kode dahulu gitu, baru setelah itu kita bisa ngobrol ke yang lain gitu ya. Ada yang bertanya kode 1, 2, 3 gitu, kode dan standar. Setelah itu kalau mau bertanya hal yang lain, dipersilahkan. Gitu ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.